Teman-teman, di sini saya akan membahas sesuai dengan permintaan kalian. Kalian banyak meminta kepada saya atau merequest kepada saya untuk mereaction gimana nyebutnya ini? Yaitu klip Rana Lewu. Saya akan taruh trap cam di ruangan, gengs, secara live. Jadi mau menjebak ya, menjebak hantu ya. Kita pasang trap cam, ini ada di lantai 2, gengs. Oke. Klip Rana Lewu mau menjebak hantu. Menangkepin hantu. Kalau Bang Ridwan kan kemarin menjebak hantu dengan cara masukin ke dalam botol, ya, masuk ke dalam botol katanya ya. Jadi seolah-olah jin itu gak bisa nembus botol. Nah, tapi di sini saya akan memberikan tanggapan atau komentar saya mengenai beliau. Saya melihat beberapa konten dari Kiprana Lewu ya, Kiprana Lewu. Dia itu hobi pergi ke rumah-rumah kosong, nyari-nyari hantu kayak gitu-gitu ya. Tapi itu bagi saya pribadi, just entertain ya, hanya sekedar hiburan. Itu bukan apa namanya itu video yang harus kita tanggapi dengan serius, tapi kita tanggapi sebagai suatu hiburan saja. Karena apa? Memang hantu itu ada. Namun hanya di sini, ya, hanya di pikiran kita. Kalau kita biasanya ya memikirkan sosok pocong, ya pocong seperti itu. Terus kita memikirkan genderuwo seperti itu. Ya imajinasi, fantasi setiap manusia. Kenapa? Di setiap negara itu berbeda-beda fantasinya. Kalau kita pergi ke Eropa, ya fantasinya atau apa namanya itu sosok hantu, ghost yang ada di pikiran mereka itu seperti Casper mungkin atau dan lain sebagainya. Namun kalau di Indonesia sangat kaya sekali. Indonesia sangat kaya sekali. Contohnya seperti video-video yang dibuat oleh Kiprana Lewu, di mana dia itu ya saking introvertnya mungkin sampai membuat video-video ya seperti itu. Oke, namun di sini saya ingin memberikan komentar atau pendapat saya mengenai beliau. Nah, teman-teman, di sini saya akan mereaction dulu ya, seperti apa videonya yang dibuat oleh Kiprana Lewu. Baru setelah itu saya akan memberikan tanggapan saya mengenai beliau, ya, mengenai beliau. Dengan beberapa video yang sudah saya tonton atau penjelasan dari podcast-podcast, yaitu Kiprana Lewu menjelaskan siapa dirinya, ya. Oke, kita reaction dulu. Nah, ini dia. Nanti kalau saya live di TikTok, mending saya live di rumah aja atau di tempat yang ada sinyalnya. Nah, makanya berhubung sinyalnya parah, oke, saya akan taruh trap cam di ruangan, gengs, secara live. Jadi mau menjebak ya, menjebak hantu ya. Kita pasang trap cam, ini ada di lantai 2, gengs. Oke. Kiprana Lewu mau menjebak hantu, menangkepin hantu. Lorong ini, siapa tahu. Kalau Bang Ridwan kan kemarin menjebak hantu dengan cara masukin ke dalam botol, ya, masuk ke dalam botol katanya ya. Jadi seolah-olah jin itu gak bisa nembus botol. Jadi botol itu ada segelnya, ada segel. Lanjut. Muncul fenomena astralnya. Yang belum bergabung, jangan lupa bergabung. Tadi saya mau coba lihat grafik di TikTok, siapa tahu sinyalnya bisa. Oh, live di TikTok. Like parah di IG. Kok di IG sih? Kapan saya live di Instagram? Waalaikumsalam Tegar. Sinyalnya parah ya tadi ya? Gak tahu itu nih. Ini ngapain nih? Coba kita geser aja ya. Digeser aja. Mana ini? Iya, live di sini nggak bagus, guys. Taruh mana kameranya? Banyak sampah. Suaranya Kiprana ini mirip dengan suaranya itu. Siapa namanya? Jindan. Mirip, hampir mirip. Lanjut. Rocker ya, dandannya rocker ya dia ya. Ya, kameranya ditinggal ya. Oh, ada suara. Ada suara teman-teman? Suara apa itu? Suara siapa itu? Suaranya Kiprana itu? Atau siapa? Ada lagi suaranya? Muncul. Muncul. Kita kasih plus ya. Muncul ya. Gimana itu konsepnya? Kuntilanak ya. Kuntilanak. Ya.
Jadi ini manggil itu apa namanya kuntilanak. Aduh. Coba lihat komentar. Semangat bikin konten misteri dan penelusuran misteri lainnya. Sehat-sehat terus, rezekinya lancar buat Kiprana dan keluarga. Kiprana hadir dari Jogja, Kioyoy. Saya baca komentarnya sekali tarik nafas ya. Udah kayak baca Al-Quran gitu. Jalan itu. Maju ke kamera apa? Suaranya kayak deket sama ini. Apa namanya? Ke kamera. Ingat teman-teman. Oke, cukup ya, cukup. Ingat ya teman-teman. Just entertain, hanya hiburan. Video ini hanya hiburan. Karena tidak akan mungkin hantu dengan semudah itu kita bisa taruh kamera dan muncul di depan kamera. Kenapa harus depan kamera gitu? Kenapa harus depan kamera? Kenapa gak di belakang kamera? Ya, kayak gitu. Ini hanya entertain, ya. Untuk menunjukkan visualisasi jin menampakkan diri kepada manusia. Nah, jin menampakkan diri kepada manusia itu sesuai dengan energi yang dia tarik. Ya, saya bukan paranormal ya. Saya bukan paranormal, namun saya mempelajari hal-hal yang akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Yaitu mengenai bagaimana sih cara jin itu menampakkan diri pada manusia. Nah, cara jin menampakkan diri kepada manusia yaitu dengan cara dia memadatkan dirinya ya dari bentuk yang tidak terlihat menjadi terlihat atau menembus dimensi jin dengan dimensi manusia. Kenapa? Memang jin itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menembus dari dimensinya sendiri kepada dimensi manusia atau ke alam manusia sendiri. Bukan jin masuk ke dimensi manusia dengan bentuknya yang asli. Jin itu bisa menampakkan ke dunia nyata atau ke dunia manusia, bisa berbentuk ular, dan juga jin bisa berbentuk manusia. Jin itu bisa berbentuk atau menyerupai manusia. Seperti yang dikisahkan di dalam riwayat para sahabat, di mana seorang Khalid bin Walid pernah memenggal kepala jin yang menyerupai seorang wanita. Terus Abu Hurairah pernah menangkap jin dengan berbentuk manusia atau anak-anak. Nah, jadi ya teman-teman, dan saya pun dulu pernah memiliki pengalaman selepas saya sholat Jumat, saya pergi ke tempat teman saya, yaitu harus menyeberangi kebun. Ya, dan di kebun itu juga ada kuburan. Ya, mungkin karena mindsetnya serem ya dan lain sebagainya. Habis sholat Jumat, saya pulang ke rumah. Habis itu langsung ke tempat teman, di mana lewat kuburan. Kalau teman-teman yang di daerah Darungan atau Silo yang tahu saya, pasti paham di mana yang saya ceritakan ini. Yaitu saya lewat di sana, saya menjumpai atau melihat seorang kakek-kakek ya berjalan seperti orang biasa, tapi ketika saya sapa dia tidak memberikan balasan atau tidak merespon ya. Padahal di daerah situ atau kuburan, dekat kuburan tuh saya jalan ya, di sini kuburan, tuh di sini kebun gitu. Saya jalan di jalan setapak gitu tapi pakai motor. Saya pamitan pada kakek-kakek itu karena dia tidak memberikan respon atau gimana. Jadi saya lewat, terus saya berhenti ya, saya berhenti di situ dan noleh. Kakek-kakek itu sudah gak ada gitu. Padahal hanya beberapa detik ya. Misalkan dia mau belok ke kanan atau ke kiri, pasti kelihatan masih. Tapi dia hilang gitu. Dia menghilang. Nah, terus setelah itu ya teman-teman, saya berpikir di jalan. Karena apa? Saya sudah mempelajari tentang apa itu jin. Dan saya berpikir di jalan bahwa itu adalah jin. Ya karena apa? Misalkan dia dari jalan setapak itu mau belok ke kanan misalkan ya, itu masih bisa kelihatan tuh dalam beberapa detik, tidak langsung hilang gitu ya, bukan sembunyi atau ke kiri, dia masih kelihatan karena kebun gitu, dan kebunnya itu kebun karet ya, tidak mungkin kakek itu sembunyi. Nah, itu yang bikin saya yakin bahwa jin memang bisa menampakkan diri kepada manusia dengan bentuk padat, yaitu menyerupai manusia. Seperti apa yang diceritakan oleh Ki Pranalewu, memang benar ya, memang benar. Jin itu bisa menampakkan diri kepada manusia dengan bentuk yang padat, bukan dengan bentuk jinnya ya, bukan dengan berbentuk jin dia menampakkan diri. Dan pandangan saya kepada Ki Pranalewu, dia itu sportif sebenarnya. Sportif pernah menyampaikan bahwa kontennya itu adalah ya settingan atau sekedar hiburan saja. Namun di beberapa pernyataan Ki Pranalewu itu pernah menyebutkan bahwa dia itu bisa menyembuhkan penyakit non medis. Nah, penyakit non medis ini adalah yang berbau seperti mentality atau psikiater. Nah, bentuknya adalah mengobati mentalnya dari segi psikisnya ya. Dia mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan dari segi psikisnya. Karena memang betul ya bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang dimana jika itu baik, maka baiklah semua. Dalam artian, jika ia sehat, maka sehatlah semuanya. Di situ yang ingin saya jelaskan adalah
hati. Dimana kalau kita baik hatinya, maka baiklah semuanya. Perasaan, ya, hati itu adalah perasaan. Namun di sini mungkin yang dimaksud oleh Ki Pranalewu adalah bagaimana dia bisa menyembuhkan dari segi psikisnya seorang kliennya atau pasiennya. Seperti itu, ya, seperti itu. Saya tidak ingin membahas banyak tentang Ki Pranalewu ini, karena dia bagi saya adalah seorang, ya, penghibur, yaitu menghibur kita dari segi video-videonya, konten-kontennya. Saya juga bisa menjadi seperti Ki Pranalewu ini. Saya juga bisa, kalau mau, ya, kalau mau. Tapi saya tidak memilih itu, karena konten seperti ini gampang, ya, gampang. Bikin penampakan dan lain sebagainya, menangkap hantu dan lain sebagainya. Sangat gampang, apalagi di Indonesia. Di Indonesia memang yang lagi trending dan banyak diminati adalah ya film-film seperti ini. Ya, film-film hantu, ya, penampakan, genderuwo dan lain sebagainya. Itu sangat laku, apalagi di YouTube bisa ditonton gratis tanpa ke bioskop gitu. Kalau ke bioskop kita kan bayar untuk menikmati penampakan-penampakan hantu yang keren gitu kan ya. Sekarang mengetahui misteri terbesar di dunia ini. Mereka yang namanya sedulur Papat Lima Pancar. Nah, kita harus bayar. Tapi kalau di YouTube kita bisa bikin dengan konten yang lucu-lucu, atau kita bisa bikin yang serius gitu. Bikin yang serius bisa, keren juga itu kalau kita mau. Namun buat apa gitu? Banyak sekali penampakan-penampakan hantu ya teman-teman. Banyak sekali. Apa namanya itu, konten-konten penampakan hantu. Karena apa? Yang nonton banyak. Penampakan hantu itu yang nonton banyak. Jadi daripada kita membuat video edukasi, mending buat video tentang hantu saja, nangkep hantu. Karena apa? Yang nonton banyak. Orang yang mau dibodoh-bodohi itu banyak. Karena apa? Konten yang serem-sereman gitu, horor-hororan, banyak yang minat gitu. Banyak yang minat. Tapi segi edukasinya di mana gitu? Tidak ada segi edukasinya. Nah, kalau di sini kan saya menyatakan bahwa saya pernah mengalami ya melihat jin juga dalam bentuk manusia, dan hanya seketika habis itu dia ngilang, nggak tahu entah kemana. Saya juga pernah mengalami. Bahkan bukan cuma saya, kalian semua mungkin pernah juga mengalami atau melihat sesosok jin juga di dalam bentuk yang padat, manusia, hewan atau lain sebagainya. Nah, yang saya maksud di sini adalah memberikan edukasi bahwa tidak akan mungkin jin itu dipanggil lalu menunjukkan dirinya di depan kamera. Ya, tidak akan seperti itu. Jin dipanggil, dia akan datang berbentuk ini, berbentuk itu. Jadi seolah-olah kita bisa dengan seenak itu manggil mereka atau jin. Tidak seperti itu. Oke, mungkin itu saja di video ini ya. Saya tidak akan membahas banyak tentang Ki Pranalewu karena videonya juga tidak menista agama, melainkan dia menista para jin. Ya, jin bentuk ini, bentuk itu, dipanggil, dicari gitu kan ya. Itu hanya hiburan, just entertain. Kalau masalah pengobatan non medis ya mungkin yang dia sebutkan adalah dari segi mentality atau psikiaternya, bukan yang lain-lain. Jadi semoga teman-teman bisa membedakan di mana antara konten hiburan atau konten pembodohan, penipuan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa membedakannya. Saya Riplas mengucapkan salam.